Ustadz, saya sudah memberikan zakat untuk saudara kandung saya dan kepada saudara dekat saya, karena menurut saya mereka berhak untuk menerima zakat. Iya, benar. Paling afdolnya zakat kita berikan kepada pihak keluarga kita dulu, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 215, ya, bahwasannya berkaitan dengan zakat, sedekah, infak, kemudian fidyah, bahkan kita lihat dulu kerabat kita. Cuma 3 golongan yang tidak boleh menerima zakat: orang tua kita, anak kita, dan istri kita. Artinya saudara sekandung boleh gak menerima zakat? Boleh, jika dia tersebut termasuk 8 golongan tadi, ya, 8 asnaf tadi yang berhak menerima zakat. Kalau saudara kita fakir, miskin, atau terlilit hutang, maka kita dahulukan untuk memberi zakat kepada dia. Kalau saudara sudah pada kaya, kita lihat saudara ayah bunda kita, paman dan bibi kita, kita berikan zakat kita jika paman dan bibi kita termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau paman dan bibi sudah pada kaya, kita lihat misanan dan sepupu kita sudah pada kaya juga, kita lihat tetangga dekat kita dan teman dekat kita. Kemudian yang terakhir, orang yang kenal dengan kita. Ya, orang yang kenal dengan kita, banyaklah. Penjaga komplek kita misalnya, kenal dong sama kita. Kita punya rumah di komplek ini 5, mobil 10, motor 20, sepeda 30, tahu. Bisnisnya kita tahu, meskipun kita, maaf ya, sekedar kenal doang, tapi mereka tahu kita dan kita tahu mereka. Kasihkan uang zakat pembantu kita, ya, yang ada di rumah. Maaf ya, teman-teman kita yang jaga di depan itu, tolong berikan uang zakat kepada mereka. Mereka fakir, mereka miskin. Kalau mereka kaya, tidak bakalan kerja sama kita. Jadi tolong dahulukan. Jadi urutannya itu, saudara sekandung dulu, kalau memang termasuk 8 golongan. Kemudian paman dan bibi kita, kalau mereka termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Misanan, sepupu, jika mereka termasuk 8 golongan. Kemudian teman-teman dekat, tetangga, termasuk orang yang kita kenal. Kalau sudah pada kaya semuanya, baru kepada orang yang kita gak kenal. Makanya saran saya sih, kitanya saja membagikan sendiri, bukan melalui yayasan ini, yayasan itu. Kalau kita mengasihkan kepada yayasan ini, yayasan itu, akhirnya keluarga kita gak kenal. Iya kan? Kesian datang ke kita, ya, anak udah kasih ke yayasan ini. Nah, itu jadi gak benar kita nanti. Dan bersedekah, berzakat kepada saudara, kepada keluarga, itu pahalanya 2. Pahala dikenakan sedekah dan zakat tadi. Pahala yang kedua dikenakan dengan sedekah dan zakat, mempererat tali silaturahim kita, mempererat jalinan tali rahim kita. Seperti itu. Jadi sudah benar, ya. Tapi di sini sambungannya lagi nih yang bertanya. Walaupun mereka bekerja, kadang hidup suka berhutang, Ustaz. Rumahnya masih ngontrak, ada yang dianggap, ada yang ditinggal suaminya. Nah, meskipun bekerja, membantu kita kan kerja. Teman-teman kita yang jaga komplek kita juga bekerja, cuma tidak mencukupi buat mereka. Makan bisa, insya Allah, beli pakaian bisa, tapi ketika menyekolahkan anak, kesian tidak bisa. Ya, ketika sakit mau ke dokter, nggak berani, nggak ada fulus, kesian. Mereka kategorinya apa? Miskin. Ya, kasih, jangan bakhil. Apalagi saudara kita terlilit hutang, kebetulan nggak ada tabungan, kebetulan juga, maaf, tidak ada aset yang bisa dijual. Kemudian dia bekerja, tetapi tidak mencukupi masih. Kita lah yang membantu, yang mengeluarkan zakat, kita bayarkan hutang piutangnya tersebut. Nah,